Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida Aksani, NIM 43040190007 dari kelas F. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai peta geografis Islam di Indonesia. Bahwa Islam datang ke Nusantara yaitu pada zaman setelah Muhammad bin Abdullah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Perdebatan mengenai kedatangan Islam di Asia Tenggara terdapat 3 permasalahan, yaitu yang pertama waktu, yang kedua tempat, dan yang ketiga asal mula Islam masuk dan siapa orang yang membawanya. Kemudian terdapat suatu teori yang menekankan aspek-aspek khusus dari 3 masalah tersebut, yaitu terdapat 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori India. Dalam teori ini menyatakan bahwa Islam yaitu berasal dari India. Meskipun banyak para ahli yang berpendapat mengenai daerah-daerah di India yang menjadi asal mula dan siapa membawanya serta kapan waktunya. Akan tetapi, banyak yang mendukung teori India yang berpendapat bahwa asal-usul datangnya agama Islam di Nusantara yaitu dari anak bena India, bukan dari Arab ataupun Persia. Kemudian teori ini pertama kali diungkapkan oleh Pichnapel. Pichnapel berpendapat bahwa penyebaran Islam di Nusantara berfiliasi pada mazhab fikih Syafi'i Arab dari Gujarat dan Malabar, bukan dari orang India. Kemudian Snoek Hurgens, yaitu ahli dari Belanda, juga berpendapat mengenai Islam masuk dari India, bukan dari Arab. Menurutnya, India Selatan merupakan asal-usul masuknya Islam di Nusantara, bahwa Islam telah menguasai kota pelabuhan di India Selatan. Sejumlah orang di DKI diberlakukan sebagai orang menengah atau middleman dalam perdagangan antar Muslim Timur sebagai orang yang ada di Nusantara. Kemudian para pedagang Muslim ini pertama kali mengislamkan penduduk Nusantara, kemudian barulah bangsa Arab dari zuriat Rasulullah menyelesaikan dakwah Islamnya sebagai pendakwah. Kemudian yang kedua yaitu ada teori Arabia. Coromalt dan Malabar merupakan tempat yang menjadi asal mula agama Islam di Nusantara. Kemudian juga berlangsung dari Arabia. Menurut Al-Nord dalam Azra bahwa pedagang Arab menyebarkan agama Islam ketika mereka mendominasi perdagangan di Barat Timur pada abad awal Hijriah, yaitu abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Meskipun tidak adanya rekaman atau bukti sejarah mengenai kegiatan dalam menyebarkan Islam, namun kita dapat mengasumsikan bahwa mereka terlibat dalam penyebaran Islam di Nusantara. Adanya dukungan fakta yang disebutkan oleh sumber Cina yang menjelaskan adanya pedagang Arab yang menjadi pemimpin sebuah pemukiman di Arab adanya di pesisir pantai Sumatera pada perempatan akhir abad ke-7. Para pedagang Arab juga ada yang menikah dengan penduduk lokal. Kemudian yang ketiga ada teori Persia. Dalam teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara berasal dari Persia, bukan dari India ataupun Arab. Teori ini berdasarkan kesamaan unsur budaya Persia, khususnya Syiah yang ada di Nusantara dengan Persia. Hussein C.C. Diningrat menyatakan 3 alasan mengenai teori ini. Yang pertama yaitu mengenai ajaran tentang menanggulangi Kawula Gusti Syekh Siti Jenar atau Wahdah Al-Wujud Hamzah Al-Fansuri dalam Sufisme. Indonesia merupakan pengaruh Sufisme Persia dari ajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adanya penggunaan istilah dari bahasa Persia dalam mengeja huruf Arab, terutama pada tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu adanya tradisi 10 Muharram untuk memperingati Syiah terhadap syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kemudian yang terakhir yaitu adanya teori Cina, bahwa teori ini tidak jauh berbeda dengan teori Persia, yaitu yang menyatakan mengenai kebudayaan yang sama antara Cina dengan Nusantara. Kemudian salah satu tokoh yaitu H.J. de Graaf menyatakan bahwa literatur Jawa klasik yang memperlihatkan adanya peranan orang Cina dalam perdagangan Islam, di dalamnya menyebutkan adanya tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel dan Raden Fatah yang merupakan keturunan dari Cina.